tepat dari belakang. Kelompok itu tercerai-berai akibat serangan serigala putih. Banyak orang dan sapi jatuh ke jurang. Lady Eboshi menembak serigala putih itu dengan api. Karena terluka, ia pun jatuh ke bawah. Tak lama kemudian, sang pemuda melewati tempat itu dan melihat penduduk desa yang jatuh dari jurang. Ia berhasil menyelamatkan 2 orang. Saat mencari korban selamat lainnya, ia melihat seorang gadis sedang mengobati serigala putih. Serigala putih itu menyadari keberadaannya. Pemuda itu pun terpaksa menampakkan diri dan memperkenalkan dirinya sebagai Ashitaka. Ia bertanya apakah mereka adalah dewa kuno yang tinggal di hutan ini. Dewa kuno, gadis itu tidak menjawab, hanya menatapnya dengan penuh kebencian. Pergi. Tiba-tiba terdengar jeritan penduduk desa. Saat ia berlari kembali, ia melihat mereka ketakutan oleh makhluk putih misterius. Pemuda itu berkata bahwa itu adalah roh pohon. Mereka hanya muncul di hutan yang rimbun. Maaf, tolong izinkan kami melewati hutan ini. Dipandu oleh roh pohon, pemuda itu memasuki bagian terdalam dari hutan. Sepanjang perjalanan, semakin banyak roh pohon yang mengikuti. Mereka tidak memiliki niat jahat, hanya merasa penasaran terhadap manusia. Mereka tiba di sebuah kolam. Pohon-pohon hijau dihiasi dengan bunga-bunga kecil. Tempat ini seperti negeri dongeng. Air di kolam itu jernih hingga ke dasarnya. Di kejauhan, ada tempat yang bersinar keemasan. Sekelompok rusa melewati tempat itu. Pemuda itu melihat seekor rusa yang memiliki tanduk seperti karang di kepalanya. Pada saat yang sama, lengan yang dikutuk kembali bergemuruh. Ia merasakan gejolak di tangannya. Dengan susah payah, ia menahan kutukannya. Saat ia mengangkat kepalanya, rusa dan cahaya emas telah menghilang. Setelah kejadian aneh ini, pemuda itu menyadari bahwa energinya telah pulih. Bahkan luka para penduduk desa juga sembuh. Saat keluar dari hutan, ia melihat sebuah desa manusia. Asap hitam mengepul dari bangunan-bangunan tinggi. Ada aura industri yang kuat di sini. Asap itu berasal dari tungku besar. Desa ini hidup dari industri peleburan besi. Karena telah menyelamatkan 2 warga desa, pemuda itu diterima masuk ke dalam desa dan disambut dengan hangat oleh Lady Eboshi. Ia melihat penduduk di sini sangat sibuk. Namun mereka tampak bahagia. Saat membicarakan pemimpin mereka, semua orang berebut untuk menceritakan jasanya. Ternyata, Lady Eboshi memimpin mereka menebang pohon dan melebur besi demi bertahan hidup. Namun, hal ini menimbulkan amarah hewan-hewan hutan yang sering menyerang desa. Beberapa waktu lalu, seekor raja babi hutan datang. Tubuhnya sangat besar, anak panah biasa tidak mampu melukainya. Namun akhirnya, Lady Eboshi menggunakan senjata api baru untuk mengusir raja babi hutan itu. Mengingat babi hutan yang memberinya kutukan, pemuda itu pun menyadari, babi itu adalah yang sama dengan yang ditembak oleh Lady Eboshi, dan bola besi di tubuhnya